Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Dasar-Dasar Asesmen dan Intervensi Organisasi. Di sini kami akan menyampaikan salah satu bentuk intervensi organisasi, yaitu Employee Wellness Intervention atau yang bisa kita kenal dengan intervensi kesejahteraan karyawan. Selamat menyaksikan. Dalam 2 dekade terakhir, organisasi semakin sadar akan hubungan antara wellness atau kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Sebelumnya, apa sih wellness itu? Wellness atau subjective well-being adalah kesejahteraan yang terdiri dari berbagai kepuasan hidup, kepuasan yang berhubungan dengan pekerjaan maupun non-pekerjaan, dan kesehatan secara umum. Perlu kita ketahui, kesehatan adalah subkomponen dari kesejahteraan yang mana mencakup faktor mental atau psikologis dan faktor fisik atau fisiologis. Selanjutnya, apakah tiap organisasi atau perusahaan sadar dengan wellness ini? Kita dengerin yuk gimana pandangan atau contoh wellness dalam organisasi atau perusahaan. Jujur aja sih, akhir-akhir ini aku lelah banget habis bekerja. Aku lagi sangat jenuh di pekerjaanku. Bener-bener ngerasa gak sejahtera. Jam kerja yang padat sama deadline yang suka semaunya sampai menyita waktu bersama keluargaku. Belum lagi target perusahaan yang begitu tinggi. Tapi karyawan yang direkrutnya sedikit. Seringkali aku dan rekan kerjaku harus saling backup pekerjaan. Gak jelas pembagian job description-nya, melelahkan banget. Izin cuti, prosedurnya begitu panjang. Susah deh pokoknya. Tiap mau ngeluh, atasan gak begitu peduli. Udah resiko pekerjaan katanya. Gak jarang asam lambungku naik karena stres. Tiap bangun buat berangkat juga gak bersemangat. Ya berangkat karena mau gak mau harus kerja. Rasanya aku ingin resign aja seperti rekan-rekanku yang lainnya. Tidak tahan lagi. Tapi mau gimana ya, mencari pekerjaan yang baru juga gak mudah di masa sekarang. Mau gak mau aku harus bekerja di bawah tekanan. Kerasa gak terpenuhi wellness-nya. Kalau aku ngerasa iklim kerja perusahaanku itu enak banget. Bisa dikatakan sangat memperhatikan kesejahteraan para karyawannya. Bagi manajer di perusahaanku, kesejahteraan karyawan sangat perlu diperhatikan sebab hal itu mempengaruhi motivasi dan kepuasan kami dalam bekerja. Benar sih, kerasa banget pengaruhnya. Ketika motivasi dan kepuasan kerja kami tinggi, produktivitas akan meningkat dan pasti mempermudah tujuan perusahaan tercapai kan? Dalam 2 bulan sekali kami diikutkan training secara bergantian. Ada kegiatan outdoor dari perusahaan. Beberapa karyawan yang berprestasi juga diberikan apresiasi bonus gaji sampai disekolahkan. Di akhir tahun sebelum tutup buku, perusahaan kami biasanya juga mengadakan agenda evaluasi sekaligus rekreasi perusahaan. Boleh tuh mengajak anggota keluarga untuk ikut-ikutan pas rekreasi. Asik deh, tanggung jawab pekerjaan tertunaikan tapi nggak bikin kebeban banget. Nah, kalau berdasarkan 2 cerita yang udah kita dengarkan nih dari 2 karyawan dengan latar belakang perusahaan yang berbeda, kita jadi bisa melihat kalau karyawan yang merasa sejahtera itu yang seperti apa sih, perusahaan yang baik yang mensejahterakan karyawannya itu yang seperti apa sih? Nah, itu sebagaimana yang diceritakan oleh karyawan di perusahaan B. Kalau menyimak penuturan karyawan perusahaan B tadi, kita bisa tahu bahwa wellness ternyata mempengaruhi yang namanya produktivitas kerja. Salah satu bagian dari wellness adalah bagaimana memanajemen stres pada karyawan yang ternyata nggak kalah penting untuk diterapkan secara tepat dalam sebuah organisasi. Adanya stres tanpa manajemen yang tepat, selain bikin karyawan nggak produktif, diketahui dapat menyebabkan terjerumusnya karyawan pada alkoholisme dan penyalahgunaan narkoba. 2 masalah yang kini telah mencapai proporsi epidemi dalam organisasi dan masyarakat kita. Salah satu studi melaporkan bahwa 1 dari 3 pekerja mengatakan mereka berpikir untuk berhenti bekerja karena stres. 1 dari 2 pekerja mengatakan stres kerja menurunkan produktivitas mereka. Dan 1 dari 5 pekerja mengatakan bahwa mereka pernah mengambil cuti sakit karena stres. Studi lain juga memperkirakan bahwa setiap pekerja yang menderita penyakit terkait stres kehilangan rata-rata 16 hari kerja per tahun.
Kepedulian tentang manajemen disfungsi yang disebabkan oleh stres terus bertumbuh dalam berbagai organisasi. Berbagai intervensi kesehatan dan kesejahteraan serta manajemen stres pun terus berkembang. Dalam tahapan aplikasi intervensi stres dan wellness, ada 2 hal yang dilibatkan. Pertama, mendiagnosis stres dan menyadari stresornya. Yang kedua, mengurangi dan mengatasi stres untuk meningkatkan wellness. Untuk diagnosis stres organisasi, kita perlu aware dengan penyebab atau stresor. Selain itu, kita harus juga bisa memahami apa aja sih stresor yang terjadi di tempat kerja dan perbedaan tiap individu dalam merespons stresor dan menangani stres tersebut. Terus, gimana sih contoh aplikasi intervensi stres dan wellness dalam organisasi? Yuk kita simak apa aja program perusahaan X terkait wellness dari para karyawan mereka. Di perusahaan ini, sejak awal kami diminta untuk saling memahami peran yang ada, paham betul-betul tanggung jawab dengan melihat deskripsi pekerjaan kami. Saya pikir ini sangat berdampak pada penyelesaian tugas-tugas yang kemudian bisa sesuai dengan timeline yang perusahaan miliki. Jadi, tidak ada istilah karyawan yang tidak mengerti apa tugas yang harus dikerjakan. Karena sedari awal, kami sudah diminta untuk paham posisi dan tanggung jawab. Bahkan jika diperlukan, perusahaan mendorong kami untuk menata jadwal secara mandiri. Misalnya menuliskan catatan atau memasang aplikasi to-do list, diberi board khusus untuk menempel memo atau sticky note, atau menyusun weekly planner, agar tidak ada satupun tugas dan agenda penting yang terlewatkan. Perusahaan kami juga memberikan fasilitas berupa program SIT atau Stress Inoculation Training, yaitu pelatihan dengan rangkaian strategi di mana karyawan dilatih untuk mengerti bagaimana kondisi stres itu bisa terjadi pada karyawan. Jadi, diharapkan pekerja atau karyawan bisa lebih mengerti bagaimana stres mempengaruhi kinerja. Sampai pada tahap terakhir, karyawan diberikan pengetahuan untuk mengendalikan stres dan praktik coping stres. Saya bersyukur banget dapat rekan kerja yang suportif di perusahaan ini. Bisa saling dukung. Ya, kalau ditanya soal pengaruhnya, tentu pengaruh banget. Suasana kerjanya kan jadi enak tuh. Kalau ada yang berat tetap bisa kerasa menyenangkan, jadi dibawa happy. Hubungan antar karyawan di divisi saya, antara atasan dengan bawahan alhamdulillah baik. Kerja tim juga bagus. Suka dianggap kayak dapet keluarga baru gitu. Mantap deh pokoknya. Kalau gue ditanya soal fasilitas kesehatan yang gue dapat di perusahaan tempat gue kerja, gue acungin 2 jempol deh. Menurut gue ini perusahaan intervensi yang cukup dominan dalam menunjang kesejahteraan kami. Perusahaan tuh niat usahanya buat karyawan bisa sehat secara fisik sama mentalnya. Pekerja di sini tuh dapat fasilitas berupa program kebugaran setiap bulannya. Ada beberapa pilihan, gue nyoba ambil pilates. Ada tempat fitness khusus juga yang bekerja sama dengan perusahaan kami. Terus kantin perusahaan nyediain menu-menu makanan sehat. Berasa ikutan catering premium tapi cukup ramah kantong. Dalam sepekan gue sama yang lain dapat jatah sekitar 30-40 menit untuk melakukan relaksasi atau refreshing di tengah-tengah aktivitas kerja kami. Teman sebelah bahkan bisa main game. Ya break time yang usahain bener-bener bisa break. Yang kayak gini nih, gue rasa bantu buat mengendalikan stres pada pekerjaan kami agar gak sampai ngalamin burnout. 3 bulan yang lalu ada perombakan job description di divisiku. Nah, gara-gara itu aku sempat punya masalah pribadi yang sampai ngaruh gitu loh ke kinerjaku, jadi nurun. Sempat kena tegur, tapi di situ aku disaranin nemuin bagian HR atau di perusahaan. Aku sempat mikir paling cuma suruh cerita dan ya bakalan gitu-gitu doang, gak solutif. Ternyata enggak loh, benar-benar dikasih intervensi pendekatan psikologis. Di situ aku ditanyain, diminta cerita masalah yang aku alamin pada HR, terus kita sama-sama eval, lihat dampaknya pada kinerjaku. Gak sampai cerita doang, akhirnya aku dikasih pendampingan. Terus lain hari aku sama teman-teman tim diberi program-program khusus
yang ternyata bantu juga untuk mengurangi masalah pribadi kami, biar gak berdampak pada kondisiku di perusahaan. Aku ngerasa jauh lebih baik dari sebelumnya setelah mendapat program-program itu. Kece deh pokoknya. When we talk about well-being, as Mr. Tom Rath from Gallup says, the most successful organizations are now turning their attention to employee well-being as a way to gain emotional, financial, and competitive advantage. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.